Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, apa kabar kalian anak-anak? Nah, semoga kalian sehat, kalian tetap berada di rumah. Dan selalu ingat untuk mengikuti 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, ayo disiapkan dulu bukunya, disiapkan dulu alat tulisnya, dan lembar kerja siswanya. Dan oh iya, tidak lupa kalian melakukan presensi ya di WhatsApp group. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, Miss Tami akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kegiatan hari ini yang akan kita lakukan adalah nantinya setelah belajar mengenai suku, kalian bisa mengidentifikasi berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Nah, kegiatannya nanti Miss Tami akan menjelaskan sedikit, kemudian nanti kalian lanjutkan dengan mengeksplor sebanyak-banyaknya berbagai macam suku yang ada di Indonesia dengan bentuk penilaian yang akan Miss lakukan, yaitu penilaian infografik civic project. Kalian membuat infografik secara digital. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang keberagaman ras dan antar golongan. Nah, untuk keberagaman ras sangat mudah kita lihat karena berhubungan dengan ciri fisik. Nah, ciri fisik ini dapat kita lihat dengan mata, seperti bentuk dan warna rambut, bentuk dan warna mata, hidung, bentuk muka, dan bibir. Nah, sedangkan keberagaman antar golongan bisa kita lihat secara horizontal maupun vertikal. Nah, kalau secara horizontal itu dapat kita lihat dari adat istiadat, agama, suku. Nah, sedangkan yang vertikal dapat kita lihat dari pekerjaannya, dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, dan lain sebagainya. Dan pada pertemuan kali ini, Miss Tami akan menjelaskan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, suku disebut juga dengan etnik. Jeningrat adalah sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan dan terikat oleh kesadaran dan identitas tertentu. Nah, kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh bahasa. Seperti halnya Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Bali, dan lain sebagainya, tapi kita dipersatukan dengan yang namanya bahasa Indonesia. Jadi misalkan saya bertemu dengan murid saya yang orang Sunda, ada orang Jawa, nah kita tetap mengajarnya pakai bahasa Indonesia, sehingga suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial karena mempunyai ciri paling mendasar dan umum. Dan ini berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaannya yang berbeda-beda. Misalkan seperti, oh dia menggunakan bahasa Sunda, berarti dia dari Jawa Barat. Seperti itu. Nah, coba kalian lihat gambar di samping ini. Nah, kira-kira kalian bisa tebak tidak? Presiden Joko Widodo dan istrinya berada di mana ya kira-kira? Kalian tahu? Ya, betul, tepat sekali, hebat. Presiden kita, Bapak Joko Widodo beserta istri berada di Sumatera Utara. Kok kalian bisa tahu? Ya, betul sekali, kalian bisa lihat dari kain ulos yang dipakai Bapak Presiden Joko Widodo beserta istrinya. Kalian pintar.
Nah, kira-kira suku apa ya yang ada di Sumatera Utara? Kalian tahu tidak? Apa ya? Oh iya, betul, tepat sekali, adalah suku Batak. Suku Batak itu kita lihat dari ciri kainnya, yaitu kain ulos. Biasanya dipakai pada acara-acara tertentu. Nah, pembuatan kain ini juga sangat lama, buat dengan cara manual. Nah, suku Batak ini juga memiliki tarian yang biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti tarian tortor, kuda, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali tarian-tarian yang ada di suku Batak. Nah, di Indonesia apalagi lebih banyak. Dan juga suku Batak ini memiliki ciri khas lain seperti rumah adat suku Batak yang atasnya atau atapnya berbentuk seperti gambar samping ini. Nah, rumah adat ini biasanya disebut rumah adat bolon atau gorga. Rumah adat ini dipercaya untuk mendukung doa sang pemilik rumah supaya keturunan mereka, keturunan sang pemilik rumah ini bisa lebih sukses seperti itu. Nah, suku Batak yang sudah Miss jelaskan merupakan satu dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia. Dan tentu saja setiap suku memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, ciri mendasar yang dimiliki suatu suku dapat kita lihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan yang terakhir, tempat asal suku tersebut. Sekarang saatnya kalian mengeksplorasi berbagai suku yang ada di Indonesia. Pilihlah salah satu suku, kemudian kalian jelaskan berdasarkan ciri dasar yang dimiliki oleh suku tersebut. Nah, setelah kalian mencari melalui buku, melalui internet, dan referensi lainnya, silakan kalian membuat infografik. Setelah selesai membuat infografik, silahkan kalian upload melalui Google Classroom. Miss akan menilai infografik kalian dari segi kedalaman informasi dan kreativitas infografik yang kalian buat. Tugas ini memiliki waktu pengerjaan selama 2 hari. Silakan kalian manfaatkan waktu sebaik mungkin. Baiklah, kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah bahwa keanekaragaman suku dimiliki bangsa Indonesia sangat banyak. Nah, suku juga memiliki ciri khas masing-masing. Pastinya setiap daerah memiliki suku yang berbeda-beda. Nah, selain itu, kalian bisa lihat dari bahasa daerah yang digunakan, adat istiadatnya seperti apa, yang ketiga sistem kekerabatannya seperti apa, kesenian daerahnya apa, dan tempat asal suku tersebut berada. Oke, silahkan bagi siswa yang memiliki pertanyaan bisa menghubungi Miss melalui WhatsApp. Dan juga untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ada beberapa agama yang ada di Indonesia dan bagaimana pemerintah melindungi hak setiap pemeluk agama. Nah, semua itu akan kita bahas dan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baiklah, Miss Tami tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tetap semangat ya belajar walaupun kita tidak bisa bertemu dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu mengingat dan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Baiklah, sampai sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila Miss Tami masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada kalian yang sudah hebat, kalian sudah pintar hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi.